Pertanian terpadu adalah suatu usaha tani yang memadukan berbagai praktik pertanian dengan tanaman maupun hewan dalam suatu sistem sedemikian rupa, sehingga ada kesinambungan antara produksi dan pemanfaatan sumber daya alam dan sifatnya cenderung tertutup terhadap masukan luar. Adapun keuntungan dari pertanian terpadu ialah 1. Pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya sehingga aliran nutrisi dan energi berimbang. Yang kedua, keseimbangan energi tersebut yang dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi dan keberlanjutan produksi terjaga. Yang ketiga, input dari luar minimal bahkan tidak diperlukan karena adanya daur limbah di antara organisme penyusunnya. Yang keempat, biodiversitas meningkat apalagi dengan penggunaan sumber daya lokal. Yang kelima, peningkatan fiksasi nitrogen, resistensi tanaman terhadap jasad pengganggu lebih tinggi, dan hasil samping bahan bakar biogas untuk rumah tangga. Definisi integrasi pertanian peternakan. Sistem integrasi tanaman ternak adalah suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu usaha tani atau suatu wilayah atau kawasan. Keterkaitan tersebut merupakan suatu faktor pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan. Keuntungan integritas pertanian dan peternakan. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari adanya integrasi tanaman ternak antara lain yaitu: yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh tanaman, terutama dalam pemanfaatan limbah tanaman dan limbah industri pengolahan hasil untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesuburan lahan, efisiensi dan produktivitas tanaman melalui peningkatan siklus hara dengan menggunakan pupuk organik. Pemanfaatan limbah ternak bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi pupuk organik guna menyuburkan lahan pertanian tanpa merusak komposisi tanah secara alamiahnya. Hal itu dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang bisa merusak lingkungan, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha ternak sapi potong melalui pengolahan limbah tanaman dan limbah industri untuk bahan pakan ternak yang standar. Yang keempat, mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui daur ulang dan pemanfaatan limbah tanaman dan limbah peternakan sapi potong. Yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat petani dan peternak melalui sistem integrasi tanaman ternak. Yang keenam, memberikan peluang usaha masyarakat sekitar sehingga dapat menjaga hubungan baik untuk menjamin keberlanjutan usaha integrasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak melalui sistem integrasi yang saling menguntungkan. Secara empiris, pola pengembangan integrasi tanaman ternak bukan saja telah meningkatkan populasi secara nyata, tetapi juga mampu menumbuhkan usaha ternak sapi potong skala menengah baik di Jawa maupun di luar Jawa. Keuntungan integritas tanaman tebu dan sapi potong di Jawa Timur. Menurut Saptana dan Ilham pada tahun 2015, usaha tani tebu dan usaha ternak sapi sendiri tetap menguntungkan. Namun, keuntungan yang diterima petani relatif terbatas. Usaha integrasi tanaman tebu dengan sapi potong secara terpadu dapat meningkatkan pendapatan peternak, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan lahan, menjamin ketersediaan hijauan pakan, serta lebih menjamin keberlangsungan usaha. Secara finansial, sistem usaha integrasi tanaman tebu ternak sapi menguntungkan dengan tingkat keuntungan atas biaya tunai untuk usaha tani tebu sebesar 12,28 juta per tahun dan usaha ternak sapi sebesar 9,20 juta per tahun.
Potensi integrasi tanaman tebu dan sapi potong di Jawa Timur. Tambahan kapasitas tampung ternak dengan pengembangan integrasi tanaman tebu ternak sapi, semakin terbatasnya bahan pakan ternak, kelangkaan hijau pakan ternak sapi saat ini ditunjukkan oleh pertama, makin langkanya padang pengembalaan, kedua, makin sulitnya mencari rumput di alam bebas untuk pakan ternak, dan ketiga, tingginya kompetisi akses terhadap limbah pertanian dan hasil samping atau limbah industri pertanian untuk pakan ternak. Maka dengan integrasi tanaman tebu dan sapi potong dapat berpotensi menjadi solusi, karena limbah tanaman berupa pucuk tebu dan daun kering tebu dan produk samping industri pengolahan berupa bagas berpotensi memberi pakan terhadap 2,86 St per hektar per tahun. Pola integrasi tanaman tebu dengan ternak sapi melibatkan cukup banyak pelaku, yaitu yang pertama, petani tebu yang berperan menanam dan mengelola usaha tani tebu dan memanfaatkan pupuk kandang atau pupuk organik. Yang kedua, Koperasi Unit Desa atau KUD yang berperan sebagai mediasi antara kelompok tani atau petani dengan pabrik gula. Ketiga, pabrik gula yang berperan melakukan penggilingan tebu dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas kandungan rendemen yang dihasilkan. Secara umum, 66% untuk petani dan 34% untuk PG, serta menghasilkan limbah sepah tebu atau bagas dan blotong. Yang keempat, penebang tebu berperan sebagai tenaga kerja upahan yang melakukan kegiatan penebangan yang dikoordinasi oleh KUD. Selain berhak mendapatkan upah kerja, penebang tebu juga memperoleh hak atas pucuk tebu. Kelima, pedagang pengumpul pucuk tebu yang berperan menampung hasil pucuk tebu terutama dari penebang PG dan penebang bebas. Keenam, peternak sapi potong yang berperan memelihara sapi dan memanfaatkan pucuk tebu. Dan yang terakhir, pabrik MSG yang berperan membeli tetes tebu untuk memproduksi penyedap masakan. Kendala integrasi tanaman tebu dengan ternak sapi melibatkan cukup banyak pelaku, yaitu pengembangan sistem integrasi tanaman ternak di Indonesia ditemukan di berbagai agroekosistem dalam skala usaha yang beragam, mulai dari petani yang berpemilikan lahan 0,5 hektar sampai pada perkebunan kelapa sawit yang luasnya ribuan hektar. Walaupun demikian, belum semua sumber daya, khususnya lahan, modal, dan tenaga kerja dimanfaatkan secara optimal. Di samping masih adanya kendala teknologi, informasi, dan kelembagaan. Kendala pokok pengembangan ternak sapi mencakup aspek lingkungan, kondisi usaha ternak, dan sumber daya manusia peternak. Karena tanaman tebu bersifat musiman, maka kontinuitasnya tidak terjamin sepanjang tahun. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan limbah tanaman tebu untuk pakan ternak dan dapat disimpan sehingga bisa tersedia sepanjang tahun, maka diperlukan teknologi pengolahan pakan. Teknologi yang diperlukan adalah untuk menyimpan dan sekaligus meningkatkan kualitas pakan hasil olahan. Usaha integrasi tanaman tebu ternak sapi lambat berkembang karena adopsi teknologi masih rendah akibat skala usaha yang masih kecil dan modal peternak terbatas. Padahal, teknologi pada instansi Badan Litbang Pertanian cukup tersedia. Kesimpulan, pertanian terpadu adalah pertanian yang mengkombinasikan antara sektor pertanian dengan sektor lainnya seperti peternakan dan perikanan, sehingga terwujud keseimbangan. Salah satu penerapan pertanian terpadu adalah integrasi pertanian peternakan, contohnya tebu sapi. Integrasi tebu sapi ini cukup berpotensi untuk dikembangkan karena pakan ternak sapi yang mulai sulit diperoleh dapat diatasi dengan memanfaatkan limbah dari tanaman tebu. Tebu adalah tanaman yang bersifat musiman, sehingga kontinuitasnya tidak terjamin sepanjang tahun. Namun, kendala ini dapat diatasi dengan melakukan pengolahan pakan.